Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bisyahri siyam, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah, berterima kasih kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah, ma'unah, bahkan ridhanya kepada kita. Nikmat demi kenikmatan Allah berikan, anugerah demi anugerah Allah limpahkan. Kita sebagai hamba Allah berkewajiban untuk mensyukuri segala apa yang Allah berikan. Karena itulah tugas kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manakala kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka sungguh aku akan tambah. Tapi manakala kalian ingkar, kalian kufur, ketahui bahwa azabku sangat pedih. Itulah tugas kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang penuh dengan segala kekurangan, untuk senantiasa bersyukur terhadap kelebihan sudah banyak Allah berikan. Bukan tugas kita menghitung nikmat Allah, karena kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung. Baru satu nikmat, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah. Dalam perspektif bahasa Arab, ni'matun itu pola tunggal mufrad, jamaknya ni'am. Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kita menghitung nikmat Allah, satu saja nikmat Allah yang Allah berikan, tak mampu kita menghitungnya. Bukan menghitung jumlahnya, tapi nilai yang tak terhingga. Jadi tugas kita mensyukuri, bukan menghitung. Salawat teriring salam bersama-sama kita persembahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap ahli baitir Rasul, sahabat kerabat beliau, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah shaimin shaimat rahimakumullah, berharap kita dengan salawat salam ini kita bisa semakin dipermudah oleh Allah untuk mampu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul, yang pada akhirnya dengan itu semua kita akan juga mendapatkan syafaatnya Rasul Muhammad SAW kelak pada hari kiamat, yang ketika itu tidak ada pertolongan syafaat yang Allah izin perkenankan untuk diberikan kepada umat kecuali syafaatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini, wabil khusus di tahun 1443 Hijriah ini, dan hampir setiap tahun tentunya kita selalu memohon, meminta kepada Allah dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang artinya, ya Allah, kami berharap darimu ridhamu ya Allah, dan syurgamu. Kami berlindung darimu ya Allah dari murka dan nerakamu. Doa inilah yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah, bahkan di luar Ramadan, spesialnya di bulan Ramadan. Kita selalu minta ridha Allah, karena ridhalah kemudian kita akan bisa meraih syurganya Allah.
Ridho itu artinya restu. Ridho itu adalah perkenan. Bayangkan kalau kita ngawinkan anak, biasanya kita minta restu. Beda restu manusia dengan restunya Allah. Restunya Allah lah yang kita harapkan, restu Allah lah yang abadi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, ridhun nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia satu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Karena tidak akan mungkin manusia mau memberikan ridhonya. Tapi Allah sangat mungkin, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Allah yang menggenggam hidup kita, Allah yang mengatur derap langkah kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah pula lah yang mematikan kita. Ridhonya lah yang kita inginkan, karena dengan modal ridho akan kita peroleh apa yang kita inginkan. Begitu halnya juga dengan sabda baginda Rasul dalam hadisnya yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man iltamasa ridallah bi sakhtin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Baginda Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim sahih. Rasul mengatakan, siapa orang mengharap ridha Allah, sekalipun manusia murka, manusia benci, manusia tak senang kepadanya, tapi Allah ridha padanya, maka Allah akan ridha. Kalau dia mengharapkan ridha Allah, Allah akan ridha kepadanya, dan Allah buka pintu hati manusia untuk ridha kepadanya. Dari ridha inilah akan melahirkan senang, cinta. Dari ridho lah akan melahirkan keinginan untuk berbagi. Dari ridho lah akan melahirkan perhatian. Semua akan lahir dari ridho itu. Di dalam surah At-Taubah ayat 62 Allah katakan, "Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardu." Bahwanya Allah dan Rasulnya yang kita harapkan ridhonya, selain manusia tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekarang orang lebih berharap ridho manusia, mengabaikan ridho Allah. Banyak orang menggantungkan dirinya pada manusia, lupa akan syariat Allah. Banyak orang yang senantiasa meyakini manusia punya kekuatan, akhirnya menafikan kekuatan Allah. Hanya untuk mendapatkan uang jabatan, dia rela menggadaikan agamanya. Hanya untuk mendapatkan uang dan jabatan, dia nafikan kekuatan Allah. Kita boleh bersandar dengan manusia yang punya harta benda, iya, pada saat dia punya harta benda. Ketika sudah hartanya tidak ada, dia jatuh bangkrut, kepada siapa kita akan bersandar? Iya, kita bersandar kepada seorang pejabat, penguasa. Ketika dia menjabat dan berkuasa, kita masih bisa berharap padanya. Ketika dia tidak berkuasa, apa yang kita bisa harapkan? Tapi jika kita bersandar kepada Allah, ketika kita menggantungkan diri kepada Allah, ketika kita berharap ridha Allah, Allah Maha segalanya dan abadi apa yang dia miliki. Ridha Allah lah yang kita harapkan. Sebaliknya kata baginda Rasul, man iltamasa ridwan nas bi sakhtillah, sakhatallahu alaihi wa ashatun nasu alaihi. Siapa orang yang melakukan berharap ridha manusia dan menafikan, mengabaikan ridha Allah, Allah akan murka padanya, dan Allah buat manusia semua akan benci, murka padanya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Banyak cara. Pertama, untuk meraih ridha Allah, Allah siapkan banyak pintu. Di antaranya adalah dapatkan ridha kedua orang tua kita, maka kita akan dapat ridha Allah. Baginda Rasul SAW bersabda, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua,
Sebaliknya murka Allah juga terletak pada murka kedua orang tua kita. Ketika kita berharap ridha Allah, satu pintu yang Allah berikan kepada kita yaitu pintu di mana kita bisa menghambakan, mengabdikan diri kepada kedua orang tua kita. Karena itulah pintu masuk kita untuk mendapatkan ridha Allah. Namun amat sangat disayangkan, di akhir zaman ini banyak manusia yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Jangankan mau memberi sesuatu pada orang tuanya, justru orang tuanya disakitinya. Di saat hidup orang tua sengsara, di saat hidup dia durhaka dengan orang tuanya, bahkan ketika meninggal dunia pun lupa dengan orang tua. Apa bukti lupanya, Pak? Buktinya ziarah makam orang tuanya setahun sekali di saat akan masuk Ramadan. Sampai ada yang lupa di mana makam emak, di mana makam bapaknya. Padahal di orang tua lah letak ridha Allah. Seorang ulama besar, Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri. Seorang ulama besar, Imam Hasan Basri, 5 imam terkemuka yang terkenal dengan tasawufnya, sufinya. Suatu ketika ibunya meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Imamul Hasan Basri menangis terseduh-seduh. Menangis tidak seperti layaknya manusia yang lainnya menangis. Seakan-akan Al-Imam Hasan Basri tidak ridha kalau ibunya meninggal dunia, kalau ibunya wafat, kalau ibunya dipanggil oleh Allah. Menangis. Akhirnya sampai sahabat bertanya, beliau bertanya, wahai imam, kenapa engkau menangis? Engkau seorang imam besar, engkau seorang panutan. Sepertinya tidak layak, tidak pantas, tidak elok kalau engkau menangis. Tidak seperti tangisan seorang ulama besar. Al-Imam Hasan Basri tetap menangis. Lalu sahabatnya berkata, apa engkau tidak ridho ketika Allah memanggil ibumu meninggal dunia? Jawab Imam Hasan Basri, aku menangis bukan karena ibuku meninggal dunia. Aku tidak marah, aku tidak kecewa. Aku bukan berarti tidak ridho kepada Allah di saat Allah memanggil ibuku. Tapi yang membuat aku menangis adalah pintu surgaku telah Allah tutup. Pintu pengabdianku telah Allah tutup. Ketika ibu meninggal dunia, apa yang bisa aku buat untuk ibuku? Apa yang aku bisa buat untuk ibuku tersenyum? Apa yang bisa aku lakukan agar ibuku bisa tertawa, senang melihatku? Pintu surga, pintu ridho Allah sudah Allah tutup karena meninggalnya ibuku. Itu yang membuat aku menangis, kata Imam Hasan Basri. Bapak Ibu hadirin shaimin shaimah rahimakumullah. Begitu pentingnya penghambaan, pengabdian diri kita kepada kedua orang tua kita. Yang pantas layak, bahkan sebesar apapun pengabdian diri kita kepada ibu orang tua kita, tidak akan terbalas dan seimbang dari apa yang sudah dia berikan untuk kita. Ketika kita masih berada di alam rahim, dengan penuh kasih sayangnya, sampai-sampai sang ibu ketika masuk bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, hanya mengkhawatirkan kita yang saat itu berada di alam rahimnya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya kalau dia tidak berpuasa, kalau dia tidak berpuasa akan berbahaya pada fisik dirinya, jasadnya, kesehatannya. Tidak. Yang dia pikirkan adalah, saya khawatir, saya takut kalau anakku, cabang bayiku yang ada di rahimku ini terganggu kesehatannya.
Itu yang dipikirkan. Begitu perhatian sang ibu. Begitu juga sang ayah banting tulang mencari nafkah untuk kita semua anaknya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan diberikan pendidikan. Enggak mampu orang tua kita, bapak kita, ibu kita mendidik kita langsung. Dia punya uang, disekolahkannya kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah, bahkan S1, S2, S3. Ada yang dipondokkan, disantrikan dia. Subhanallah, itulah bentuk kasih sayang dan perhatian ibu bapak kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk ibu bapak kita kecuali penghambaan, kecuali pengabdian diri kita. Mari adik-adik, bapak-bapak, saudara-saudari yang masih punya ibu bapak, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sebuah hadisnya, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian pada ibu bapak kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan juga ikut berbakti pada kalian. Itulah yang disebut dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ketika kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, berbakti kita kepada kedua orang tua kita, bukan sebaliknya, ibu bapak kita jadikan sebagai babu rumah tangga kita. Bapaknya dia tukang kebun, ibunya dia tukang cuci dan setrika baju. Itu pintu ridho Allah berikan pada ridho kita, ridho orang tua kita pada kita. Seorang sahabat Nabi, konon juga disebut dengan tabi'in, ada yang mengatakan sahabat kecil, yang bernama Uwais Al-Qarani. Seorang Uwais Al-Qarani, bapak ibu, walaupun baginda Rasul tidak pernah ketemu beliau, Uwais Al-Qarani juga tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada catatan khusus dari baginda Rasul. Tapi ada perkataan spesial untuk Uwais Al-Qarani dari baginda Rasul. Ada salam spesial dari baginda Rasul untuk Uwais Al-Qarani. Suatu ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Rasul, wahai Umar, nanti kelak engkau tolong datangi Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku padanya. Padahal Rasulullah dan para sahabat tidak pernah tahu siapa itu Uwais Al-Qarani. Itu salah satu bagian dari mukjizatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat Rasulullah ketemu, dan Uwais Al-Qarani belum sempat ketemu dengan Rasulullah. Pada akhirnya Rasulullah meninggal duluan. Keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah begitu tinggi ini Uwais Al-Qarani, tapi Allah belum beri kesempatan. Kenapa? Karena sibuknya Uwais Al-Qarani melayani sang ibu yang tua renta. Bahkan sejarah mencatat Uwais Al-Qarani di akhir sebelum meninggal wafatnya ibu berpesan meminta kepada Uwais Al-Qarani, wahai Uwais, ibumu ini ingin melaksanakan ibadah haji, tolong bawa ibu untuk melaksanakan ibadah haji. Ibunya tua renta, jalan pun harus dipapah, bahkan dipikul. Uwais badannya tidak begitu besar. Akhirnya Uwais Al-Qarani, dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya mungkin bisa naik onta. Kalau sekarang mungkin bisa pakai pajero lah, pajeri lah, apa-apalah kan. Tidak. Onta, jangankan onta, keledai saja tidak punya. Jadi akhirnya seperti apa? Karena sementara perjalanan dari tempat beliau Hadramut, kalau nggak salah, ke Madinah, ke Mekah, itu kurang lebih 3 bulan perjalanan. Akhirnya Uwais Al-Qarani, karena dia tidak pernah menolak permohonan sang ibu, dia selalu mengatakan, iya ibu, siap ibu. Latihan dia, hampir setiap hari mikul kambing, naik gunung, turun gunung. Dari kambing beratnya 20 sampai 100 kilo, kambing domba kibas yang besar. Latihan untuk mikul emaknya nanti naik haji. Orang mengira Uwais Al-Qarani sudah gila. Subhanallah, saatnya bulan haji, Uwais sudah terbiasa mikul kambing yang beratnya 100 kilo tadi. Akhirnya terbiasa, itulah dia mampu memikul, menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji.
Itulah yang menjadi catatan spesial dari baginda Rasul, yang sampai-sampai Rasul menyuruh Sayyidina Umar untuk menyampaikan salamnya untuk Uwais Al-Qarani dan mintakan doa pada Uwais Al-Qarani. Subhanallah. Bentuk bakti kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup, alhamdulillah, orang tua kita, mari mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal, bagaimana? Ada tidak bukti cara kita berbakti? Ada. Pernah suatu ketika sahabat mendatangi baginda Rasul bertanya, wahai Rasulullah, masih adakah cara aku berbakti kepada kedua orang tuaku sementara orang tuaku telah meninggal dunia? Jawab Rasul dengan tegas, masih. Caranya apa Pak Bu? Hadisnya sahih juga ini. Caranya yang pertama, ad-du'a lahuma, doakan untuk kedua orang tua kita. Setiap hari kita minta, ya Allah, berikan makanan minuman syurgamu ya Allah pada ibu bapakku di alam barzakh. Mendoakan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia kalau memang orang tua kita sudah meninggal dunia. Tidak hanya cukup mendoakan untuk kebaikan, untuk kenikmatan, untuk kesejahteraan di alam barzakhnya, juga kita memohon kepada Allah. Yang kedua, al-istighfaru lahuma, memohon ampunkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, karena orang tua kita bukan malaikat, pasti ada salah dan dosa. Maka minta ampunkan supaya Allah ampunkan dosanya. Yang ketiga, masih ada bakti anak kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa membayar hutangnya kalau masih ada hutang. Maka kalau ada tetangga yang ada hutang, jangan sifat-sifat omongkan ya. Kalau mau ikhlas, ikhlaskan. Tapi kalau memang tak ikhlas rasa hati ini, sampaikan supaya nanti warisnya menyampaikan, mengganti, membayar. Yang keempat, jika orang tua kita melakukan silaturahmi, jalinlah silaturahmi, mulai dari paman bibinya, adik saudaranya, semua sampai saudara tetangga, keluarga, teman-teman kerabatnya. Silaturahmi yang mereka jalin, lanjutkan. Dan kelima adalah at-tasadduq bihima, bersedekah untuk nama dua orang tua kita. Kita mau infak ke masjid, niatkan, saya niatkan nih, saya sedekah untuk atas nama emak bapak saya. Mau sedekah madrasah juga demikian, yatim piatu juga demikian, pondok pesantren juga demikian. Siapa gak tahu nanti setelahnya ada yang mau sedekah untuk pondok pesantren. Saya lagi sedang bangun pondok pesantren di Sungai Berembang, laut. Pondoknya Pak Haji. Niatkan untuk atas nama emak bapak kita. Itulah bentuk bakti anak ketika emak bapak meninggal dunia, ketika emak bapak telah terbujur kaku di liang lahat. Hanya itu yang bisa kita lakukan kalau memang kita merasa anak yang berbakti kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau dunia yang sudah kita miliki, andai kata saya punya harta gunung sehat, itu emas gunung itu punya saya berikan, saya hadiahkan, duitnya kita jual untuk pahala emak bapak pun tak pernah bisa membalas kebaikan peduli kasih sayang emak bapak kita kepada kita. Maka Allah larang, wala taqul lahum uff, mengatakan saja, emak ni, bapak ni tak boleh, apa lagi sampai membentak, sumpah serapah, na'udzubillah min dzalik. Tapi aneh, seribu aneh di akhir zaman ini, anak bisa nuntut emak bapak hanya gara-gara tanah emak dipenjarakan, bapak masuk dalam kerengking jeruji besi. Padahal satu ketika baginda Rasulullah SAW diadukan oleh seorang ibu, seorang anak mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ibuku telah mengambil hartaku, ibuku telah mencuri hartaku, wahai Rasulullah. Kaget Rasulullah, benar atau tidak?
Ini hukum Islam, mau emak, mau bapak, mau siapa saja, kalau bersalah, salah katakan salah. Beda di zaman sekarang. Kalau kawan walaupun salah jadi benar. Tapi kalau lawan hanya sekedar nasihat, menjelaskan kita agar kita sadar, pun kita anggap ekstrim, radikal dan seterusnya. Ngadu kepada baginda Rasul. Apa kata Rasul? Ibumu masih ada? Masih ya Rasulullah. Benar ibumu mengambil uangmu? Benar ya Rasulullah. Panggil ibumu. Dipanggil oleh ini anak, datanglah ibu ini, menangis sang ibu. Apa kata ibu? Ya Rasulullah, apakah tidak pantas aku mengambil uangnya sedikit? Aku mengambil tidak banyak, hanya untuk keperluan makanku, wahai Rasulullah. Lalu kemudian dia menganggap ini mencuri, ya Rasulullah. Iya, aku sadar aku meminta mengambilnya tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya. Kalaupun ini dikatakan mencuri, silakan hukum aku, ya Rasulullah. Tapi pernahkah anakku berpikir? Pernahkah anakku merasakan? Pernahkah anakku merasakan kesusahan seperti aku mengalami kesusahan ketika aku mulai dari menghamili, mulai dari kandungan rahimku sampai besar? Akhirnya Rasulullah berkata, wahai anak, anta wa maluka li abik. Wahai anak, wahai saudara, engkau dan apa yang engkau miliki itu hakikatnya adalah milik kedua orang tuamu. Andai pada engkau akan dijual oleh orang tuamu pun masih punya hak untuk dijual. Bayangkan. Anta wa maluka li abik. Engkau, dirimu, jiwamu, harta bendamu, apa yang engkau miliki itu pada hakikatnya adalah milik orang tuamu. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata, tidak ada kesempatan. Masih punya kesempatan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang masih ada, pelihara. Yang masih ada, jaga. Yang masih ada, tolong. Dihargai, dihormati, dikasih, disayangi. Perhatikan mereka. Penuhi kebutuhan hajat mereka. Kalau mereka sudah tiada, meninggal dunia, kirimkan doa. Mohonkan ampun kepada Allah. Bersedekah untuk mereka. Karena dengan demikian kita akan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah, itu satu pintu ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Sebaliknya, pintu murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Jangan buat orang tua kita murka kalau kita tidak ingin murka Allah turun kepada kita. Jangan coba-coba kita bermain dengan kedua orang tua kita, menyakiti perasaan mereka, kalau kita tidak ingin Allah mengazab kita. Tidak menunggu akhirat, alam dunia pun Allah akan berikan, karena azab Allah yang Allah segerakan adalah azab ketika hambanya durhaka kepada kedua orang tuanya. Itulah harapan kita Bapak Ibu, semoga kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga pada akhirnya kita berdoa berharap semoga anak-anak kita juga berbakti kepada kita semua sebagai orang tuanya. Semoga Allah jadikan kita, anak keturunan kita, anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja mungkin cukup. Ada banyak pintu-pintu ridho, tapi tak ada kesempatan pada hari ini juga saya ulas. Kapan-kapan ada waktu, ada kesempatan, akan kita ulas berikutnya pintu-pintu ridho Allah selain dari yang Allah berikan melalui kedua orang tua kita. Akhirnya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk saya, anak-anak dan istri saya, dan untuk kita semua. Untuk melengkapi pertemuan kita pada subuh hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami bagaimana mereka mengasihi menyayangi kami ya Allah semasa kami kecil ya Allah. Tidak ada yang bisa kami balas dari setiap kebaikan ibu bapa kami ya Allah. Mulai kami berada di alam rahim ibu kami sampai kami hadir di muka dunia yang fana ini ya Allah. Bahkan tidak punya kemampuan kami untuk memakai baju sendiri, menyuap nasi, memegang gelas untuk minum air, kecuali hanya bantuan ibu bapak kami dengan penuh kasih sayangnya. Kami tidak punya kuasa untuk mendapatkan rezeki kecuali kuasa yang kau titipkan kepada bapak kami dengan kerja kerasnya, banting tulang peras keringatnya untuk menikahi kami dan bahkan memberi pendidikan pada kami ya Allah. Semua itu tidak mampu kami balas jasanya ya Allah, kecuali doa kami menyertai mereka ya Allah. Ampunkan segala dosanya, kasihi mereka ya Allah, luaskan tempatnya di alam barzah, tapi berikan kenikmatan bagi mereka ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usianya, berikan kesehatan kepadanya, murahkan rezekinya, mudahkan segala urusannya ya Allah. Jadikan mereka ibu bapa kami yang soleh solehah, berkahi mereka ya Allah, bahagiakan mereka di dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, pesan saya, kalau kita berdoa supaya doa harapan apa yang kita minta dimudahkan oleh Allah, awali doa itu dengan minta ampun untuk kedua orang tua kita dulu, barulah kita minta yang lain. Jangan minta dulu, ya Allah mudahkan rezeki, panjangkan umur, baru minta, baru doakan orang tua kita terakhir. Jangan, di awal, karena itu akan menjadi pintu kemudahan atau pintu istijabah doa dari segala apa yang kita minta. Ya, insya Allah bisa kita praktikkan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.